Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Setiawan dari kelas 05 TPLP 005. Dalam pertemuan 18 ini di mata kuliah pemrograman 2, saya ingin menjelaskan perkembangan dari aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi untuk pendaftaran seminar. Oke, kita masuk ke NetBeans. Oke, pada NetBeans, pada sebelumnya, ini adalah menu utama kita. Nah, dari setelah UTS sampai sekarang itu udah ada beberapa perkembangan, yaitu adanya from login, from register, dan juga ada kelas admin. Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, from login ini kita harus memasukkan username password agar bisa masuk ke menu utama. Nah, di sini itu jika kita belum mempunyai user yang terdaftar, kita harus mendaftarkannya di sini terlebih dahulu dan nanti akan dialihkan ke frame register. Pada frame register, di sini kita akan mendaftarkan username, passwordnya 2 kali agar harus sama, dan juga nama. Sebenarnya nama ini tidak terlalu penting untuk login, tapi hanya untuk pelengkap saja di database. Dan juga ada frame class admin. Nah, untuk frame class admin ini, jika kita login menggunakan user admin, maka user-user tadi yang diregister untuk user biasa, nanti datanya akan masuk di tabel ini. Nah, untuk database yang saya buat sendiri ada 3, yaitu ada login biasa, yang ininya pun masih kosong, ada login admin. Sebentar. Nah, login admin ini sudah saya tambahkan dengan username admin dan juga passwordnya admin. Dan juga tabel pendaftaran seminar yang jadi menu utama yang sudah terisi. Nah, ini. Oke, kita coba tes programnya. Oke, kita login. Kita run file. Oke, berhasil terhubung ke database. Nah, tadi kan masih kosong di database kita untuk login. Ini dia. Jadi belum ada username, password, dan nama juga yang sudah terdaftar. Maka dari itu kita tes untuk login, karena ini belum ada, kita cek bisa atau tidak. Oke, Ferry dengan password Ferry 123. Kita login. Nah, username di sini salah karena salah atau juga belum terdaftar. Maka dari itu kita harus mendaftarkan itu terlebih dahulu. Kita register. Di menu register ini kita menambahkan nama kita untuk username Ferry. Kita buat passwordnya Ferry 123, passwordnya Ferry 123, disamakan. Dan juga nama untuk nama yang ini nama biasa, Ferry Setiawan. Kita daftar. Oke, registrasi berhasil. Nah, coba kita login lagi ke sini untuk Ferry 123. Oh, Ferry baru Ferry 123. Kita login. Oke, berhasil. Oke, jika berhasil telah login, kita exit aplikasinya dan kita coba untuk login sebagai admin. Oke, kita masuk sini, kita run lagi. Berhasil. Kita login dengan admin dan passwordnya juga admin. Kita login as admin. Nah, di sini itu, jadi kalau kita login dengan admin itu, kita nanti bisa tahu user-user mana saja yang udah terdaftar untuk bisa mengakses menu utama kita. Nah, di sini sudah kelihatan username-nya Ferry dengan passwordnya Ferry 123,
dan nama yang tadi didaftarkan yaitu Feristiawan. Nah, di tabel user login ini kita mempunyai hal lebih, yaitu bisa mendelete record user-user yang telah terdaftar. Oke, kita contohin ya. Ini delete data berhasil. Kita cek ke database untuk login nih. Nah, kita cek ke sini tuh udah kosong. Tadi yang baru didaftarin lagi. Oke, balik ke kita bahas source code-nya. Kita ke frame login. Pada frame login di sini saya menggunakan 2 text field dan 3 button. Text field yang pertama menggunakan text field biasa dengan variable name yang saya ganti menjadi username, dan yang kedua menggunakan text field password yang saya change variable name menjadi password Ferry. Nah, untuk text field ini sendiri, jika kita run itu, maka yang kita ketik itu tidak terlihat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan 3 button, yaitu ada button login untuk user biasa, dan juga ada login sebagai admin, dan jika kita belum terdaftar, kita ke button register untuk mendaftar. Oke, saya jelaskan sedikit untuk source code-nya. Nah, pada button login biasa, ini saya menggunakan if else. Nah, untuk if else yang pertama, jika username dan juga passwordnya kosong, maka dia akan memberikan pesan data tidak boleh kosong. Dan jika dia benar atau sudah terisi, maka di sini dia akan men-select untuk from login, di mana username yang tadi saya berikan di text field username dan passwordnya dicari dengan dia. Jika memang sudah terdaftar dan berhasil, dia akan menutup frame dia dan akan melanjutkan ke frame utama, yaitu pada from pendaftaran. Nah, untuk button login adminnya di sini tidak jauh beda. Yang dibedakan, jika kita klik dan user dan passwordnya berhasil, dia akan dialihkan untuk ke kelas admin atau tabel admin. Nah, untuk button daftar atau register, di sini saya hanya memberi fungsi jika dia diklik, nah dia akan berpindah ke from register. Oke. Selanjutnya di sini saya selanjutnya pada frame register, di sini saya menggunakan 4 text field, 2 text field biasa dan juga 2 text field password. Dan ada button daftar dan juga ada button login. Sebenarnya login ini untuk kita kembali ke frame login awal untuk kita login lagi. Oke, saya perlihatkan change variable name-nya. Yang pertama username Ferry, yang kedua password. Nah, password di sini saya buat 2 itu agar sama dan harus sama, dan jika salah dia akan tidak bisa didaftarkan. Nah, untuk nama sendiri cuma hanya dipakai untuk di database-nya saja. Oke. Pada menu daftar, kita klik untuk melihat source code-nya. Nah, di sini. Pada button daftar tidak jauh beda untuk tadi login, cuma bedanya untuk ini kita menggunakan string SQL insert into login values. Nah, di sini untuk mendaftarkan atau memberi nilai pada tabel-tabel yang kita buat untuk tabel login. Nah, pada buttonnya selanjutnya, yaitu button login, di sini hanya berfungsi untuk setelah kita klik, dia akan kembali ke menu login utamanya. Oke. Jika 2 frame itu sudah, kita ke gframe selanjutnya, yaitu gframe min.
Nah, di sini saya menggunakan text field biasa untuk mencari datanya, untuk untuk mendelete user yang sudah terdaftar, clear untuk membersihkan text field ini, dan back untuk kembali. Oke, kita lihat source code-nya. Nah, pada source code di sini untuk delete tidak jauh beda. Nah, di sini seperti pada menu utama kita yang dulu kita buat, kita beri ini. Delete from login where username. Jika username-nya tadi diklik atau kita ketik di sini, maka dia akan menghapus username-nya. Nah, untuk tabelnya sendiri di sini saya menggunakan metode, saya membuat metode sendiri yaitu info login. Dan pada metode ini saya memasukkan tabel vary set model. Jadi data-data yang ini nanti otomatis akan masuk ke dalam tabel. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan ada button tambahan lagi yaitu cetak data. Cetak data di sini itu menggunakan iReport. Oke. Nah, pada iReport-nya sendiri itu kita memerlukan beberapa file tambahan. Seperti ini contohnya. File pendukung. Nah, di sini ada dua. Satu ini untuk plugin yang kita masukkan di NetBeans-nya, dan satu lagi untuk library. Dan ini dua-duanya ditambahkan semua. Jadi fungsi ini itu untuk mencetak data record yang telah ada di database. Untuk iReport ini, kita membuat filenya itu tadi memasukkan file tambahan tadi dan juga memberikan source code berikut. Oke. Nah, di sini itu kita hanya membutuhkan alamat dari file report itu sendiri. Jadi SRC from pendaftaran seminar. Nah, di sini dia. Nah, untuk mengatur report ini pada pembuatan awalnya itu kita harus menghubungkan dia itu ke database kita. Nah, jika sudah, kita coba aplikasi kita lagi dari awal. Oke, kita login. Kita run. Oke, terhubung. Kita login. Tadi kan sudah kita hapus. Oke, kita buat user baru. Register. Kita buat nama Ferry Unpam dengan password 1234 1234 dengan nama Ferry Setiawan. Kita klik daftar. Daftarnya berhasil. Kita akan kembali ke from loginnya. Kita masukkan lagi Ferry Unpam dengan password 1234. Kita login. Nah, berhasil terhubung ke database. Nah, untuk iReport-nya sendiri itu kita lihat dari sini, lihat data. Nah, untuk file data-data yang di sini nanti akan bisa kita cetak dan kita convert ke PDF atau file-file lainnya. Coba kita klik. Nah, seperti ini. Dan bisa kita save. Nah, kita tinggal memilih ininya dan memilih jenis file menjadi PDF, RTF, doc untuk Word, dan kita tinggal beri nama biasa, data Ferry. Dan kita tinggal pilih foldernya. Nah, untuk ini tidak saya simpan ya. Kita close. Dan kita coba untuk login sebagai admin.
admin, admin, ada salah, admin. Salah. Yang ini. Nah, di sini terlihat tadi yang kita daftarkan. Oke, sepertinya semuanya sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.